Mungkin sebelum saya mulai untuk materinya, saya akan menjelaskan dulu tentang peraturan selama Zoom e-class ini. Ya. Baik. Mungkin untuk Bapak dan Ibu, yang pertama peraturan di e-class ini adalah mute audio atau tidak mengaktifkan audio selama penjelasan. Kemudian untuk yang nomor dua, tidak wajib on cam apabila internet tidak stabil. Dan untuk yang ketiga, pertanyaan akan dibuka mungkin di dua sesi atau menyesuaikan dengan narasumbernya sendiri. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan itu nanti teman-teman bisa melalui fitur Zoom chat atau raise hand dulu ya. Kemudian yang kelima, wajib mengisi form evaluasi penyelenggaraan iklan. Itu nanti akan kita share di akhir ikhlas ini. Kemudian on cam ketika sesi foto bersama itu pun nanti di akhir ya. Jadi teman-teman nanti wajib mengaktifkan kameranya. Kemudian nanti untuk Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian itu screenshot bukti mengikuti pelatihannya, dan untuk sertifikat E-kelas ini nanti akan kita berikan Hamin H plus 2 atau enggak H plus 3 ya untuk sertifikat tersebut. Nah, untuk perkenalan mungkin saya perkenalkan dulu narasumbernya hari ini, yaitu Ibu Raka Putri yang akan membawakan kelas untuk pelatihan K3 ini dengan tema kerja aman, pulang selamat, dimulai dari pemahaman K3. Nah, mungkin daripada itu teman-teman juga satu lagi mau mengingatkan untuk yang belum melaksanakan atau melakukan pendaftaran di apa tuh di form nanti akan saya berikan. Jadi untuk pendaftaran e-kelas ini ada dua ya teman-teman, ada yang di siap kerja sama yang di apa tuh di Google Form. Nah nanti saya akan berikan linknya. Nah teman-teman yang belum melakukan pendaftaran silahkan untuk melakukan pendaftaran ya. Oke, mungkin untuk waktu dan layar langsung mungkin saya akan berikan untuk Ibu Putri. Silakan Ibu Putri. Baik, terima kasih Pak Hendrik sebelumnya. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah mengikuti pelatihan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Raka Putri Ranati, bisa dipanggil Putri. Di sini saya sebagai instruktur ahli pertama di BVPP Bandung Barat gitu ya teman-teman. Mungkin karena kita tidak bisa perkenalan satu persatu, mungkin kita lanjutkan saja kepada materinya. Baik teman-teman semuanya udah kelihatan belum eh screen-nya? Belum ya? Kelihatan Bu Put. Oke. Oke teman-teman semuanya. Hmm, untuk perkenalan tadi udah. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Terus ini pesertanya dari mana aja nih? Boleh di kolom chat dijawab pertanyaannya dari mana nih teman-teman? Ada yang dari Jakarta, terus ada yang dari mana lagi nih? Dari Bandung, dari Subang, dari Jatinangor,
Samarinda, jauh jauh banget ya dari Samarinda. Makassar, Soreang, Purwakarta, dari Garut, dari Bogor, dari Cirebon, udah ya dari Cirebon. Oke, banyak ya teman-teman ini dari Pontianak, dari mana lagi? Padalarang juga ada, dari Bangka Belitung juga ada. Oke, dari Halmahera, Maluku Utara. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Berkat Zoom ini kita bisa ketemu ya teman-teman secara virtual dari berbagai daerah. Oke teman-teman, sebelum kita jauh nih ke materi, saya ada satu pertanyaan nih teman-teman. Eh, Kira-kira siapa sih orang yang paling berharga yang menunggu kamu pulang hari ini? Kalau misalkan teman-teman sekarang lagi di luar atau misalkan nanti teman-teman lagi bekerja, kira-kira siapa nih orang yang paling berharga yang nungguin kamu pulang gitu? Keluarga, 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 istri dan anak, ibuku, keluarga, keluarga, siapa lagi nih? Kebanyakan isinya keluarga ya. Oke teman-teman. Tadi jawabannya mayoritas itu adalah keluarga ya. Seringkali kalau misalkan kita mengalami hal yang buruk, keluargalah yang paling sedih gitu ya teman-teman. Nah, eh seringkali kita mengalami hal yang buruk itu kita bilangnya itu nasib gitu ya. Padahal itu tuh bukan sekadar nasib gitu ya, tapi itu tuh seringkali kita merasa kita tuh punya pemikiran udah biasa nih, udah ahli gitu ya, gak apa-apa sebentar lagi. Jadi kita tuh abai nih dengan prosedur dari K3 gitu teman-teman. Nah, dari tadi kita ngomongin terus K3 ya. Dari judul kita ngomongin K3, terus dari pertanyaan tadi itu terkait K3. Nah, kira-kira K3 itu apa sih, teman-teman? Nah, jadi K3 itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, K3 itu kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Harapannya kalau misalkan pekerja itu selamat, maka akan sehat juga gitu ya. Nah, hmm, di sini itu bukan hanya tenaga kerja, tapi ketiga itu juga sebuah sistem untuk memastikan tidak ada kerugian lainnya. Maksudnya kerugian lainnya itu apa? Kerugian dari material, seperti mungkin alat yang rusak, terus misalkan hal-hal lainnya gitu ya. Jadi bukan terkait dengan eh, tenaga kerjanya aja gitu. Nah, selama ini kita itu sebagai manusia gitu ya, memiliki paradigma tentang K3 itu adalah untuk mematuhi aturan perusahaan atau di tempat kerja gitu ya, agar nggak kena SP misalkan gitu ya. Tapi seharusnya kita tuh sekarang sadar bahwa K3 itu adalah hak setiap orang gitu untuk pulang secara utuh, untuk pulang secara baik-baik aja gitu ya, secara selamat gitu. Nah, kita harus ubah nih paradigma lama kita menjadi paradigma baru yang merupakan kita tuh harusnya pulang ke rumah tuh sehat, utuh, selamat gitu ya, nggak ada kekurangan apapun gitu ya. Nah, lalu apa sih tujuan K3? Yang pertama, tujuan K3 itu untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja gitu ya. Nah, kecelakaan kerja itu apa sih? Kecelakaan kerja itu adalah kerusakan dalam bentuk kerugian gitu ya. Nah, kerugiannya itu bisa berupa cedera, kecacatan, kematian, kerusakan properti, kerusakan alat, kerugian produksi, dan lain sebagainya.
Nah, sedangkan kalau penyakit akibat kerja itu adalah gangguan kesehatan yang timbul akibat dari aktivitas di tempat kerja gitu, teman-teman. Nah, jadi tujuan ketiga yang paling utama itu sebetulnya untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu yang kedua, untuk mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang gitu. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kenapa sih dengan kita me- eh, menerapkan ketiga di tempat kerja atau dimanapun kita berada itu bisa meningkatkan produktivitas kerja? Karena kita bisa eh, mengurangi hambatan-hambatan pada saat kerja gitu ya. Nah, kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja itu pasti akan menurunkan produktivitas kerja gitu sehingga kalau misalkan kita em, menerapkan ketiga ini produktivitas kerja itu akan meningkat gitu teman-teman. Nah, menurut tim dari HSE di Group nih, jadi si kecelakaan kerja ini terjadi 85%-nya itu karena unsafe action, teman-teman. Nah, 15%-nya itu terjadi karena unsafe condition. Nah, apa bedanya nih unsafe condition dan unsafe action ya, teman-teman? Nah, jadi condition ini adalah kondisi di mana lingkungan kerja yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Contohnya misalkan lantai yang licin gitu ya, peralatan yang udah usang yang harusnya diganti tapi belum pernah diganti gitu ya. Nah, sedangkan kalau unsafe action ini yang 85% itu kondisi di mana perilaku manusia yang menyebabkan potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu gitu. Nah, jadi contohnya itu apa? Contohnya adalah mengabaikan prosedur keselamatan kerja gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari diagram ini, kecelakaan kerja itu yang paling banyak itu terjadi karena unsafe action atau terjadi karena akibat dari ulah manusianya itu sendiri gitu, ulah tenaga kerjanya itu sendiri gitu. Nah, di sini ada gambar nih teman-teman. Kira-kira kondisi mana yang unsafe condition dan unsafe action? Yang A atau yang B ini? Kira-kira yang termasuk unsafe condition itu yang A atau yang B? Unsafe action itu A atau B? Boleh eh, dilihat, dijawab pertanyaannya di chat. Apa nih? Yang B itu unsafe condition atau unsafe action tuh? Yang B nih, ada yang jawab Pak Charlie dan Aprinaldi itu jawabnya B, unsafe condition atau unsafe action. Ini kata Bu Ani, A itu unsafe condition dan yang B itu unsafe action. Action, yang A unsafe action. Yang B B condition. Yang B yang A unsafe condition. Nah, oke teman-teman. Jadi yang A itu, gambar yang A nih teman-teman, yang A itu adalah unsafe condition gitu ya. Jadi memang kalau unsafe condition itu eh, terjadi karena lingkungannya gitu ya. Nah, kalau yang B ini unsafe action gitu. Kenapa yang B ini unsafe action? Seharusnya si dua pekerja ini tidak berjalan di bawah barang yang digantung gitu ya. Jadi udah jelas ya perbedaannya. Jadi kalau misalkan unsafe action itu kita yang mendekati bahaya itu gitu ya. Jadi akibat abai dengan keselamatan. Sedangkan unsafe condition itu akibat dari lingkungannya. Jadi lingkungannya yang menyebabkan kecelakaan kerja gitu ya. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kita itu menerapkan K3 gitu ya? Ada 3 tahapan nih teman-teman. Yang pertama itu identifikasi potensi bahaya.
Lalu yang kedua, dinilai nih resikonya seperti apa. Lalu yang ketiga, itu dikendalikan resikonya. Nah, identifikasi bahaya itu apa sih? Suatu proses untuk menemukan seluruh potensi bahaya yang ada pada suatu aktivitas pekerjaan gitu ya. Nah, eh, apa sih itu bahaya? Nah, sedangkan bahaya itu adalah kondisi yang berpotensi menyebabkan cedera pada manusia gitu dan juga kerusakan pada peralatan atau properti gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi ini biasanya ada tiga pertanyaan nih teman-teman yang biasanya kita pakai sebagai panduan. Yang pertama, apa sih sumber bahaya yang dapat menyebabkan bahaya? Yang kedua, siapa atau apa sih yang akan menyebabkan korban akibat sumber bahaya? Nah, siapanya itu bisa jadi orang, bisa jadi alat, bisa jadi mesin, bisa jadi bangunan. Itu nggak bisa apapun gitu ya. Nah, terus kerugian apa yang mungkin terjadi? Nah, kalau misalkan kerugian apa yang mungkin terjadi itu misalkan kayak cederakah, kematiankah, kerusakan alat, atau kebakaran, atau kerugian lainnya kayak gitu. Nah, di sini ada eh, bahaya di tempat kerja itu ada berbagai sumber, teman-teman. Yang pertama itu ada fisik. Sebenarnya ada lebih dari empat, itu tergantung dari kita ngambil sumbernya dari mana. Ini saya ngambil empat ya, teman-teman. Yang pertama itu fisik. Nah, kalau misalkan sumber bahayanya itu dari fisik, itu bahaya yang disebabkan oleh suatu kondisi negatif pada tubuh ada atau tidak adanya kontak gitu ya. Misalkan kayak bising, debu, getaran. Terus kalau misalkan sumber bahayanya kimia, itu tuh bahaya yang disebabkan oleh paparan bahan kimia gitu ya. Asap rokok, bahan berbahaya dan beracun. Kalau misalkan di pertanian, pestisida, kalau mungkin eh, di pabrik itu mungkin limbah hasil dari proses gitu ya. Nah, itu termasuk sumber bahaya nih, teman-teman. Nah, terus ada ergonomi. Nah, ini mungkin banyak eh, yang sering dilakukan karena kesalahan posisi gitu ya. Jadi misalkan kayak kita duduknya yang salah gitu. Kalau misalkan kerja di kantoran duduknya yang salah, terus kayak misalkan angkat beban yang terlalu berat, terus misalkan apalagi ya, misalkan eh pokoknya kalau ergonomi itu bahayanya itu disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak sesuai gitu ya dengan tubuh gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan sesuatu itu harus sesuai nih yang paling bukan yang paling nyaman ya. Jadi yang paling tepat karena nyaman itu belum tentu tepat gitu teman-teman. Nah, lalu sumber bahaya lainnya yaitu psikologi. Nah, sekarang itu banyak nih yang kena psikologinya gitu ya. eh Mental health-nya gitu yang kena gitu ya. Jadi stres gitu ya. Jadi anxiety kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu sumber bahaya juga di tempat kerja gitu ya. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi resiko, eh, mengidentifikasi bahaya, nah kita lanjut untuk nilai nih resikonya seperti apa. Kita nilainya itu seperti apa. Kita lihat di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya teman-teman. Nah, sumbu X ini ada keparahan dan sumbu Y ini ada frekuensi nih. Nah, gimana sih cara kita nentuin parameternya nih? Kan di sini ada sangat ringan, di keparahan itu ada sangat ringan, ringan, sedang, berat, sangat berat. Sedangkan di frekuensi itu ada sangat sering, sering, sedang, jarang, dan sangat jarang. Nah, kalau misalkan kita lihat di keparahan, sangat ringan itu kalau misalkan tidak terdapat cedera gitu teman-teman, tidak terdapat cedera atau penyakit. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan, si tenaga kerjanya itu bisa langsung kerja lagi gitu ya. Nah, sedangkan kalau ringan,
Ringan itu cedera ringan. Jadi misalkan cuman ada lecet sedikit gitu ya. Dan bisa langsung kerja lagi, itu masuknya ke ringan. Nah, kalau sedang, kalau sedang itu dia si tenaga kerjanya harus mendapatkan P3K atau tindakan medis. Tapi hmm, dia bisa langsung kerja lagi gitu. Nah, kalau berat itu memerlukan tindakan medis lanjutan gitu ya. Nah, terus si pekerjanya itu dia nggak bisa kerja kurang lebih 1 kali 24 jam. Sedangkan kalau sangat berat, eh si tenaga kerjanya itu bisa cacat permanen atau mungkin kematian. Dan kalau nggak bisa kerja itu bisa lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, itu termasuk sangat berat. Sedangkan kalau di frekuensi ini teman-teman, sangat sering itu terjadi kalau misalkan hampir tiap hari. Jadi kalau misalkan si kecelakaan kerjanya itu hampir tiap hari, nah itu frekuensinya di sangat sering gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan frekuensinya termasuk sering itu adalah terjadi 1 kali dalam 1 minggu. Jadi kalau misalkan kecelakaannya dalam 1 minggu itu ada nih 1 kali dalam seminggu, nah itu termasuk ke sering. Nah, lalu ada yang sedang. Nah, kalau frekuensinya sedang itu terjadinya 1 kali 1 bulan. Sedangkan jarang itu 1 kali 1 tahun dan sangat jarang itu kecelakaan kerjanya itu 1 kali lebih dari 1 tahun gitu. Nah, terus gimana cara bacanya? Jadi misalkan keparahan itu si tenaga kerjanya itu mendapatkan P3K gitu ya. Jadi tindakan medis gitu ya. Nah, berarti kan kalau tadi mendapatkan P3K atau tindakan medis itu ada di sedang ya, teman-teman. Ada di sedang. Maaf teman-teman, ada di sedang. Terus, nah ada di sedang kita tarik garis ke bawah nih teman-teman. Ke bawah. Nah, terus misalkan si frekuensi kecelakaan kerjanya itu setiap hari gitu ya. Nah, kalau setiap hari kan tadi sangat sering ya, sangat sering ke kanan. Nah, ambil garis ke kanan. Nah, di mana pertemuan antara sedang dan sangat sering ini ada di tinggi. Nah, jadi penilaian resiko itu kalau misalkan sedang dan sangat sering itu berarti di tinggi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi cara bacanya kita harus tahu dulu keparahannya di mana, terus frekuensinya di mana. Jadi nanti titik temu antara frekuensi dan keparahan itu nilainya gitu. Misalkan contoh keparahannya misalkan sangat berat nih. Sangat berat kita tarik ke bawah. Terus misalkan frekuensinya itu sedang misalkan ya. Sedang. Nah, nah jadi kita tahu si nilai itu adalah ekstrim. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalkan kita udah tahu nih nilainya seperti apa, nah ini harus bisa kendalikan si resiko bahaya tersebut. Nah, ada 5 cara pengendalian resiko. Yang pertama itu eliminasi, yang kedua itu substitusi, yang ketiga itu rekayasa engineering, yang keempat itu ada administratif control, yang kelima ini ada PPE atau penggunaan APD. Nah, semakin bawah sebetulnya semakin kurang efektif, teman-teman. Jadi eliminasi itu adalah yang paling efektif, sedangkan penggunaan APD itu adalah yang paling kurang efektif, gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya kita hmm, tahu gitu pengendalian resiko yang mana yang paling tepat gitu, yang harus
kita gunakan gitu ya. Yang paling efektif. Nah, kita harus eh, pilih yang paling efektif, yang paling minim biayanya, yang paling dapat dilakukan, dan yang paling tidak mengganggu sistem kerja gitu, teman-teman. Yang tidak mengganggu produksi gitu. Jadi jangan sampai kita eh, pakai nih semuanya karena misalkan karena eliminasi itu yang paling efektif, kita pakailah semuanya dieliminasi gitu. Tapi ternyata si eliminasi ini em, mengganggu produksi kerja, terus eh, harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, itu nggak bisa nih kita pakai eliminasi gitu. Jadi kita harus cari opsi-opsi lainnya. Tapi memang kita harus eh, lihat dulu nih, analisis dulu gitu ya dari eliminasi. Apakah dari eliminasi ini bisa digunakan? Kalau tidak bisa, kita turun ke bawahnya. Apakah substitusi bisa digunakan? Kalau misalkan tetap nggak bisa gitu ya, apakah dengan rekayasa itu bisa dilakukan dan kecelakaan kerjanya minim? Terus kalau misalkan nggak bisa juga, apakah dengan administratif control ini bisa dilakukan? Terus kalau misalkan nggak bisa juga, eh, barulah kita pakai APD gitu ya. Nah, sebenarnya menggunakan APD ini bisa digabung juga dengan pengendalian resiko yang lain gitu ya. Nah, yang pertama itu ada pengendalian resiko secara eliminasi ini teman-teman. Jadi kalau eliminasi ini cara pengendaliannya adalah dengan membuang atau menghilangkan bahaya di tempat kerjanya gitu ya. Jadi langsung aja nih diilangin. Makanya tadi dibilang kalau eliminasi ini paling efektif. Iyalah gitu paling efektif karena langsung dihilangkan bahaya di tempat kerjanya. Misalkan hmm, contoh dari eliminasi adalah memindahkan bahan kimia ke tempat yang aman gitu ya, atau enggak menghilangkan proses-proses yang berbahaya, atau enggak misalkan kita kerjanya di tempat yang penuh kabel gitu ya, yang bisa mm, kecelakaan kerjanya itu misalkan kesetrum nih. Nah, kita ilangin aja nih kabelnya gitu ya. Nah, itu adalah cara-cara pengendalian dengan cara eliminasi gitu ya, menghilangkan bahaya di tempat kerja. Nah, kalau misalkan ternyata nggak bisa nih dihilangkan, kita lanjut dulu ke substitusi. Nah, kalau substitusi itu pengendalian resikonya itu dengan mengganti bahan, proses, operasi atau peralatan dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Contohnya misalkan proses pengecatan menggunakan spray itu kan bisa menyebabkan penyakit akibat kerja misalkan ya. Diganti misalkan menjadi sistem pengecatannya itu dicelup misalkan, atau enggak misalkan kayu bakar nih asapnya terlalu banyak, kita ganti misalkan dengan briket yang lebih asapnya sedikit, itu juga bisa. Nah, itu salah dua contoh pengendalian resiko secara substitusi gitu ya. Nah, terus kalau misalkan dieliminasi nggak bisa nih, terus disubstitusi juga nggak nemu nih penggantinya apa gitu ya. Nah, kita mungkin bisa melakukan rekayasa engineering gitu ya. Kalau rekayasa engineering ini dengan cara memisahkan sumber bahaya dengan memasang sistem pengaman pada alat mesin dan atau area kerja. Contohnya apa misalkan ya? Contohnya dengan memasang alat pelindung mesin gitu ya. Terus misalkan mm, memasang sensor gitu. Jadi kalau misalkan udah melebihi jaraknya, misalkan sensornya bunyi kayak gitu. Atau enggak mm, memasang eh,
peredam suara, misalkan kalau si mesinnya terlalu bising gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke pengendalian resiko secara rekayasa gitu teman-teman ya. Nah, terus yang keempat itu ada pengendalian resiko secara administratif gitu ya atau secara administrasi. Nah, kalau misalkan pengendalian resiko secara administrasi ini adalah cara pengendalian dengan membuat peraturan-peraturan terkait dengan K3. Contohnya misalkan membuat label-label gitu ya. Terus membuat sistem shifting gitu ya. Kalau misalkan kerjanya produksinya 24 jam dilakukan peraturan shifting gitu ya. Terus melakukan pelatihan terkait K3 untuk pekerja-pekerjanya gitu ya. Nah, itu salah satu cara pengendalian resiko secara administratif gitu ya. Kalau administratif pokoknya lebih ke peraturan-peraturan aja gitu. Nah, terus yang kelima itu adalah penggunaan APD ya atau PPE, Personal Protective Equipment gitu ya. Alat pelindung diri gitu ya. Nah, kalau alat pelindung diri ini sebetulnya yang paling tidak efektif gitu ya. Kurang efektif karena dia hanya untuk melindungi diri aja gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan yang lain sudah tidak bisa dilakukan, kita harus nih menggunakan APD ini, teman. Nah, eh, di sini ada berbagai alat pelindung diri. Teman-teman ada alat pelindung diri untuk melindungi kepala, ada untuk melindungi diri bagian tangan, ada APD untuk bagian mata, ada APD untuk badan gitu ya, ada APD untuk kaki. Nah, ini tuh penggunaannya harus disesuaikan teman-teman dengan apa yang akan dilakukan gitu ya. Jangan misalkan teman-teman ada yang bekerjanya di dapur misalkan di dapur tapi kita pakainya semua dipakai nih, pakai helm, pakai sarung tangan, pakai kacamata, pakai rompi, pakai sepatu. Itu kurang cocok ya teman-teman. Jadi dalam APD ini harus disesuaikan dengan dengan pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Nah, APD ini berupa pertahanan terakhir teman-teman nih dalam bekerja gitu ya. Termasuk misalkan kalau teman-teman pekerjaannya menjadi eh, driver Gojek atau misalkan tukang kurir paket gitu ya. Nah, teman-teman wajib nih pakai helm gitu ya, terus berkendaranya menggunakan sepatu gitu. Nah, itu tuh wajib teman-teman gitu ya, bukan karena takut ditilang nih sama polisi gitu ya. Tapi itu merupakan salah satu cara untuk pulang dengan selamat gitu, teman-teman, sesuai dengan judulnya kayak gitu. Nah, terus gimana sih cara kita menerapkan K3 di kehidupan sehari-hari? Sebetulnya banyak ya caranya. Misalkan nih di rumah, yang pertama nih di rumah. Kalau misalkan di rumah teman-teman tuh harus cek berkala tabung gas gitu ya. Apakah ada kebocoran, apakah ada bau-bau gitu ya. Nah, itu harus dicek nih teman-teman. Apalagi nih sekarang eh, mau libur panjang ya atau mau mudik gitu ya, teman-teman tuh sebelum pergi dari rumah itu harus cek berkala tabung gas. Terus kalau misalkan teman-teman ada bahan-bahan kimia di rumah juga itu harus diamankan gitu ya. Misalkan ada alkohol atau misalkan ada oli, ada bensin di rumah itu harus diamankan gitu ya. Ditempatkan di tempat yang aman gitu. Kalau misalkan teman-teman mau berangkat kerja nih, nah sebelum kita berangkat kerja, kita harus cek nih tekanan bannya cukup enggak gitu. Terus olinya eh, masih cukup atau enggak, masih oke enggak nih si olinya gitu. Terus kalau misalkan kita pakainya kendaraan roda 2 misalkan,
jangan lupa pakai helmnya. Terus kalau misalnya kita berkendaranya menggunakan roda 4, itu seat beltnya dipakai gitu ya. Terus dicek juga lampunya, apakah lampunya nyala atau enggak. Karena bisa jadi kan kita pulang kerjanya itu malam hari ya. Jadi kita harus cek dulu nih dari sebelum berangkat, dicek dulu lampunya nyala atau enggak. Terus air radiatornya eh, masih masih ada atau enggak gitu. Apakah udah kurang? Kalau misalkan udah kurang ditambahkan dulu kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah berkaitan dengan bahaya yang sekarang banyak terjadi ya di kalangan pekerja, yaitu bahaya yang bersumber dari psikologi gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus menghindari stres atau depresi gitu ya. Nah, gimana sih cara untuk menghilangkan stres atau depresi gitu ya? Bisa dilakukan dengan istirahat yang cukup gitu ya, tidur yang cukup, berolahraga gitu, terus self reward gitu, jalan-jalan itu boleh banget teman-teman. Nah, itu adalah cara untuk aplikasi K3 di kehidupan sehari-hari gitu ya, teman-teman. Nah, ya teman-teman, mungkin itu aja nih yang bisa dipaparkan gitu. Jadi teman-teman, aturan K3 itu dibuat bukan untuk membatasi gerak teman-teman nih gitu ya. Tapi sebuah jalan untuk kembali pulang dengan utuh gitu ya. Nah, jadi K3 itu harus dimulai dari diri sendiri dan dari sekarang teman-teman. Karena pekerjaan sehebat apapun tidak ada gunanya kalau misalkan teman-teman eh akhirnya pulang ke rumah tuh nggak selamat gitu ya, nggak bisa dinikmati oleh orang-orang yang tadi teman-teman bilang itu berharga gitu ya. Ada yang jawab keluarga, ada yang jawab itu orang tua, ada yang bilang itu istri dan anak. Tuh, teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan mungkin ya, mendengarkan materi yang sudah saya paparkan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, boleh di kolom chat atau mungkin Pak Hendrik. Boleh Ibu Putri, untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya perihal materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Putri ya, mungkin boleh raise hand atau via kolom chat nih. Silahkan. Yuk, yang mau nanya yuk. Kayak misal nih untuk K3 eh, kan biasanya pemahamannya kan harus di tempat kerja gitu ya. Nah, kalau misalkan tempat kerjanya berbeda nih, itu seperti apa ya, Bu? Misalkan tempat kerja saya tuh di bidang rekreasi itu, nah itu gimana ya gitu. Nah, boleh mungkin teman-teman yang mau menanya-nanya tentang perihal K3 mungkin gitu. Ada yang mau bertanya nih, Bu Putri dari Ridol. Nah, Bu, Bu izin bertanya untuk sistem CSMS apabila kita menjadi personel K3 kontraktor, bagaimana ya Bu? Mungkin boleh Oke, dijawab Bu Putri silahkan. Ridho Bu izin bertanya untuk sistem CSMS apabila kita menjadi personal K3 kontraktor bagaimana ya Bu? Oke, setiap perusahaan harus ada personel K3-nya, termasuk di bidang kontraktor. Nah, salah satu syaratnya itu teman-teman harus punya di satu perusahaan itu minimal ada satu ahli K3 dan itu harus tersertifikasi minimal BNSP yang K3 itu. Nah, tugasnya apa di personel K3
di sistem CSMS itu, yang pertama itu melengkapi dokumen-dokumen di CSMS-nya gitu. Nah, terus teman-teman juga harus eh apa ya? Kalau misalkan ada proyek gitu ya, ada proyek di tempat kerja tersebut, teman-teman harus eh ngontrol gitu ya, teman-teman. Harus ngontrol eh, pekerjaan di lapangannya kayak gitu. Nah, tapi yang paling pertama dilakukan untuk yang personel ketiga kontraktor itu mengisi dulu. Jadi di CSMS itu ada persyaratan-persyaratan, ada banyak dokumen yang harus dilengkapi. Nah, itu harus dilengkapi terlebih dahulu gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu Putri dari Bapak Alfian Nur Hakim nih. Izin bertanya untuk sistem JSA itu bagaimana ya? Nah, mungkin boleh dijelaskan, Bu. Oke, kalau sistem JSA di analisis ya. Jadi JSA itu kepanjangannya dari Job Safety Analysis gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada formnya untuk yang JSA ini, ada formnya. Tapi secara umum, jadi teman-teman melakukan tadi, jadi identifikasi dulu eh, resiko bahayanya. Jadi harus tahu dulu pekerjaan yang akan dilakukannya apa, pekerjaan yang akan dilakukannya apa, terus diidentifikasi. Terus tindakan pengendaliannya seperti apa? Itu ada formnya, teman-teman. Jadi nggak asal gitu ya. Tapi Baik. secara umum JSA itu melakukannya seperti itu. Jadi kita harus tahu pekerjaan yang dilakukannya apa, terus diidentifikasi apa sih sumber bahayanya, apa sih kerugian kalau misalnya terjadi kecelakaan kerjanya, terus apa sih eh, kerugiannya, baru eh, dilihat gitu pengendalian resikonya seperti apa, kayak gitu. Saya coba cari dulu ya di laptop saya apakah ada form JSA gitu ya. Hmm. Nah, ini Pak Alfian, saya ada contoh untuk form eh, JSA ya. Jadi biasanya JSA itu bisa juga bentuknya instruksi kerja nih teman-teman. Nah, jadi di sini ada langkah kerjanya. Jadi misalkan ini pekerjaannya pekerjaan di ketinggian nih. Pekerjaan di ketinggian, kita harus menentukan dulu tujuannya apa, ruang lingkupnya apa nih. Terus referensinya, referensi itu sumbernya dari mana gitu ya. Terus peralatan atau APD yang digunakannya apa, dan langkah kerjanya seperti apa gitu ya. Ada langkah kerjanya, bekerja di ketinggian itu seperti apa, potensi bahayanya apa, resikonya apa, pengendalian ketiganya seperti apa. Kayak gitu. Dan terus tanggung jawabnya itu ada di pekerja dan ahli K3 dan juga pimpinan perusahaan. Nah, balik lagi ke pertanyaan Ridwan Mahbub, sistem CSMS. Nah, salah satu kerjanya personel K3 kontraktor itu seperti ini. Jadi membuat instruksi kerja, membuat JSA, terus ada lagi instruksi kerja pengelolaan APD, banyak teman-teman untuk tugasnya si personel K3.
di bidang kontraktor kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Ibu Putri. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain mau bertanya tentang K3 mungkin. Dan sekalian saya mengingatkan karena ada beberapa ya baru masuk juga ya. Untuk yang peserta-peserta baru nih, barangkali belum melakukan pendaftaran, silahkan melakukan pendaftaran yang linknya sudah saya share di kolom chat ya. Bapak dan Ibu silahkan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau pelatihan K3 ahli umum itu ada sih pelatihannya, tapi kebanyakan memang berbayar ya untuk yang ahli K3 biar mendapatkan sertifikat BNSP-nya gitu ya. Itu banyak sih pelatihannya. Arwana sepedanya. Dan memang ahli K3 ini banyak dibutuhkan oleh perusahaan karena sekarang memang kalau misalkan bekerja di bidang kontraktor gitu ya, eh, itu biasanya wajib punya ahli K3-nya kayak gitu. Izin bertanya perbedaan dari JSA dan eh oke, bedanya itu beda metode aja sebetulnya, Pak Syahrul. Tapi sama-sama fungsinya sama untuk em, mengidentifikasi bahaya di tempat kerja gitu ya. Jadi sama seperti JSA cuman beda formnya. Biasanya kalau di nih, kalau di Hiradach itu kayak gini formnya. Jadi identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya itu aktivitasnya, ada potensi bahayanya, ada dampaknya, tingkat resikonya, sama sih. Nih, kalau kita bandingkan ya, cuman memang lebih lengkap di yang nih, keduanya itu untuk mengetahui pengendalian seperti apa sih yang harus dilakukan gitu ya, agar resiko bahayanya itu bisa diminimalisir. Sebetulnya sama aja si antara JSA dan yang satunya lagi itu. Terus, Kak, di BVPP ada pelatihan K3 umum atau ahli K3 kimia? Kalau secara khusus, pelatihan K3 itu sepertinya belum ada. Jadi, tapi kalau misalkan di setiap jenis pelatihan, itu kita pasti ada unit kompetensi terkait K3-nya gitu. Tapi memang nanti si sertifikatnya itu eh, bukan khusus K3 gitu. Terus menurut Pak Aprinaldi bertanya, Mbak, bagaimana cara penerapan K3 yang baik untuk di lembaga pendidikan? Kalau di lembaga pendidikan, kita harus kita harus tahu dulu kecelakaan kerja apa atau potensi bahaya apa yang bisa terjadi di lembaga pendidikan. Kalau misalnya di lembaga pendidikan, SMK tergantung kan SMK-nya kejuruan apa nih. Kalau misalkan di kejuruan listrik berarti
K3 yang harus diterapkan yang baiknya itu misalkan eh si, pe- eh, si apa bukan peserta kalau di sekolah tuh murid ya muridnya itu nggak boleh nih asal dalam memegang kabel-kabel gitu ya. Terus kalau misalnya secara umum di lembaga pendidikan itu kita harus tahu jalur evakuasi gitu. Terus mm, harus membuat instruksi kerja atau SOP dalam penggunaan alat dan mesin seperti itu. Kalau secara umum sih, yaitu jalur evakuasi, SOP instruksi kerja, selebihnya itu dikembalikan kira-kira bahaya apa sih yang akan terjadi gitu ya. Apa ini? Kalau Parian bertanya, apa nih syarat untuk lulusan K3 untuk mengikuti K3 umum bagusnya apa persyaratannya? Kalau untuk Kak, saya mau ambil K3 umum, tapi sedang menempuh pendidikan S1 semester 2 bagaimana? Untuk K3 umum, untuk dapat sertifikasinya, itu bisa sambil sih, sambil kuliah gitu ya. Karena untuk sertifikasi dan pelatihannya itu kalau yang K3 umum dan eh, sertifikatnya itu BNSP, kalau nggak salah cuman 5 hari kalau misalkan ngambil yang swasta ya. Ngambil LPK swasta itu kalau nggak salah cuman 5 hari. Dan itu bisa secara online gitu, meskipun berbayar ya. Kayak gitu. Aman-aman aja kalau misalkan masih S1 semester 2 mau ngambil sertifikasi K3 umum. Cuman sertifikasi sertifikasi BNSP itu hanya berlaku 3 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, penggunaannya untuk mau ngambil sertifikasi untuk mencari pekerjaan itu kurang disarankan kalau masih S1 semester 2 gitu ya. Karena sayang pas lulus udah habis sertifikatnya gitu. Bu, izin bertanya kembali, apabila kita menjadi seorang personal single fighter K3 program harian bulanan tahunan, apa saja sih kira-kira harus rancang dan cara memenangkan tender mengelola CSMS itu sendiri bagaimana ya, Bu? Biasanya CSMS diserahkan oleh perusahaan kepada K3. Iya betul, karena CSMS kan banyaknya memang terkait K3 ya, dokumen-dokumen K3. Dan itu tuh bukan administratif aja ya, Pak Ridho. Jadi biasanya memang harus sudah dilakukan gitu. eh Biasanya ada, kalau misalnya perusahaannya udah lama, si CSMS ini, tapi tergantung nih balik lagi ke pihak ketiga dari perusahaannya. Tapi biasanya kalau perusahaannya udah lama, si CSMS-nya itu dokumen-dokumennya memang harus dari lama juga ada gitu. Jadi tertelusur dari bulanannya, tahunannya itu memang harus ada. Cara memenangkan tendernya, memang ketiganya harus diterapkan gitu ya. Jadi bukan cuman sekedar dokumen, tapi harus ada juga dokumentasinya itu harus ada gitu. Jadi Ada yang agak kurang bisa nih kalau misalkan di sistem kebut semalam pengisian CSMS itu memang saya pernah mengisi CSMS itu agak sulit kalau dikerjakan sistem kebut semalam. Jadi memang harus eh, ada gitu ya setiap. Jadi memang harus dokumennya itu harus ada dari setiap hari, setiap bulan, setiap tahun gitu. Harus ada historinya gitu. Izin bertanya Kak, eh, apakah lulusan SMA bisa ambil sertifikasi K3 umum? Bisa.
Ada yang Bagaimana bagaimana cara kita menganalisa sebuah resiko di dalam sebuah pekerjaan, contoh dalam bisnis pergudangan. Yang pertama harus tahu dulu nih alur pekerjaannya apa gitu ya. Alur pekerjaannya apa? Biasanya kalau kita udah tahu alur pekerjaannya apa dan apa yang kita kerjakan, kita bisa menilai sendiri gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa menjadi sumber bahaya gitu ya. Kalau pergudangan misalkan, kalau pergudangan misalkan tata letak barangnya gitu ya. Nah, perlu diingat, jadi K3 itu bukan hanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja gitu ya, tapi dengan menurunkan produktivitas itu juga bisa dibilang tidak menerapkan K3 gitu ya. Misalkan kalau di dalam bisnis pergudangan dibuatkan label-label kayak gitu. Apa yang harus dilakukan oleh petugas K3 jika perusahaan tidak memprovide saran-saran untuk menanggulangi kecelakaan kerja? Nah, ini harus sebelum kita bilang ke perusahaannya, kita harus punya dokumen-dokumennya dulu gitu ya. Jadi kita itu nggak asal ngomong gitu ya. Jadi harus ada dokumen validnya dulu. Terus yang rapi gitu dokumennya, yang jelas gitu. Nah, baru sampaikan ke manajemen. Kalau misalkan saran-saran untuk tidak memprovide gitu ya, teman-teman bisa melaporkan hal tersebut ke Kemenaker sebetulnya. Jadi teman-teman kalau ada segala sesuatu di tempat kerja itu bisa teman-teman lapor ke Kemenaker ya. Izin bertanya, apakah kalau mau ambil sertifikasi K3 yang spesifik, apakah harus ambil K3 umum dulu atau gimana, Kak? Hmm, lebih baik ambil K3 umum dulu gitu. Izin bertanya, apa perbedaan sertifikasi K3 umum BNSP sama Kemenaker? Eh, biasanya yang paling diakui itu yang Kemenaker gitu ya. Kalau misalkan kita ngambil sertifikasi antara BNSP dan Kemenaker, Kemenaker itu lebih mahal dibanding yang BNSP gitu. Tergantung sih perusahaannya butuh apa, biasanya dicantumkan dia butuhnya BNSP atau Kemenaker. Tapi untuk di awal-awal biasanya yang BNSP aja cukup gitu. Izin bertanya Kak, untuk profesi K3 di lapangan itu ada timnya atau sendiri? Ada timnya. Ada timnya kecuali mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang em, menengah ke bawah itu biasanya single fighter ya. Tadi kayak Pak Ridwan Mahbub gitu ya. Tapi biasanya ada timnya gitu. Tapi betul, kalau personil di lapangannya biasanya sendiri dan tapi tergantung perusahaannya masing-masing. Iya, balik lagi ke perusahaannya. Kalau perusahaannya udah besar biasanya ada timnya. Apa ada perbedaan khusus selain ijazah? Maksudnya apa ini Pak Rusli? Di BVPP ada pelatihan K3 umum. Untuk di BVPP Bandung Barat sendiri tidak ada pelatihan K3 umumnya gitu. Udah tidak ada yang bertanya, mungkin adminnya boleh bertanya ya, Teh Put ya? Boleh. Boleh. Karena ini menarik ya untuk materinya gitu. Nah, yang mau ditanyakan adalah menurut Teh Put sendiri nih, kesalahan apa yang paling sering dilakukan pekerja terkait keselamatan kerja ini gitu. Mengabaikan ini sih mengabaikan eh jadi dia tuh merasa udah ahli, udah kayak cuman sebentar gitu. Ini mah udah biasa. Nah, itu sih kebanyakan ahnya itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja ke depannya gitu. Nah, itu salah satu kesalahan dari tenaga kerja
gitu. Terlalu banyak gitu. Ah, oke. Siap. Mungkin untuk yang lain ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini ada dari Pak Junadi nih. K3 untuk pekerja migran seperti apa ya, Bu? Ketiga untuk pekerja migran. Pengerja migrannya apa dulu nih gitu. Karena kan kembali lagi ke eh, pekerjaan yang dilakukan gitu apa gitu. Jadi sebenarnya ketiga ini kembali lagi ke pekerjaan apa nih yang mau dia lakukan gitu. Karena tidak semuanya bisa disamaratakan gitu terkait ketiga ini. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan terkait sertifikasi atau mungkin terkait untuk eh, pelatihan K3 ini ya. Mungkin boleh langsung bertanya, Bu, raise hand gitu ya. Bu, saya pengen nanya nih perihal K3 di pekerjaan saya misalkan bla 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 seperti apa atau mau di kolom chat mungkin silahkan untuk Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada mungkin pertanyaan terakhir dari admin sendiri boleh ya Bu Teh Putri ya. Boleh. Nanti setelah ini mungkin kita langsung ke tugas dan beberapa form untuk teman-teman serta nanti kita mau ada sedikit pengenalan nih karena kita kan mau melaksanakan kegiatan pelatihan vokasi nasional nih untuk barangkali ada teman-temannya. Oh, ini Bu Ani ada yang nanya nih. Izinkan bertanya lagi Bu, untuk tahapan dan mekanisme K3 untuk usaha rumahan seperti dapur catering itu apa saja ya? Cocok nih. Coba mungkin Bu Putri. Oke, mekanisme ketiga untuk usaha rumahan seperti dapur, catering itu apa saja ya, Bu? Nah, tadi langkahnya yang pertama identifikasi dulu, Bu. Identifikasi dulu kalau di dapur itu, dapur catering kira-kira sumber bahayanya apa? Sumber bahayanya misalkan kimia. Kimianya misalkan dari minyak ya, minyak jelantah misalkan. Terus apa sih eh, kerugiannya gitu ya dari minyak jelantah itu misalkan bisa bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, terus bisa menyebabkan kecelakaan kerja, misal. Terus siapa atau apa yang mendapat kerugiannya gitu ya? Apanya mungkin masyarakat sekitar, misalkan. Terus siapanya misalkan masyarakat sekitar atau mungkin tenaga kerja itu sendiri. Nah, terus udah gitu kita nilai nih resikonya apakah seberbahaya itu gitu. Nah, tadi kan ada kalau di presentasinya itu tadi ada di paparan nilainya itu ada em, sedang ada rendah, sedang, tinggi dan ekstrim. Kita harus tahu dulu tuh apakah si resiko itu termasuk rendah, sedang, tinggi, ekstrim. Misalkan udah eh, masih rendah nih, misalkan masih rendah. Nah, kita harus nilai, kita harus dikendalikan tuh resikonya. Apakah si minyak jelantah itu misalkan bisa langsung dibuang, misalkan nggak bisa nih, karena misalkan eh, misalkan eliminasi bisa langsung dibuang, bisa nih. Nah, ya udah buang. Cuman selain dieliminasi, kita harus lihat nih dikendalikan lagi. Misalkan kita harus ada administratif kontrolnya. Gimana sih cara membuang minyak jelantah dengan benar dan tepat gitu ya. Misalkan minyak jelantah dikumpulkan. Jadi teman-teman Ibu Ani bikin SOP dalam pembuangan minyak jelantah misalkan. Nggak bisa langsung dibuang ke
solokan misalkan. Jadi harus gimana nih? Misalkan harus dikumpulkan dulu. Nanti kalau udah dikumpulkan itu harus kalau misalkan udah terkumpul sebanyak apa, misalkan nanti disalurkan ke ini misalkan ada sekarang tuh tempat yang bisa menerima minyak jelantah misalkan. Nah, nanti disalurkan ke situ. Nah, itu kan bisa salah satu cara dalam menerapkan K3 di catering gitu ya. Atau enggak misalkan apalagi ya kalau di catering. Hmm, misalkan dalam penggunaan eh dalam memasak kira-kira apa yang bisa menyebabkan resiko bahayanya gitu, yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Misalkan kita harus cek tuh eh, bahan-bahan bahan baku untuk cateringnya itu apakah masih oke atau enggak. Nah, itu harus ada nih SOP-nya, Bu. Nah, kebanyakan mungkin kalau di dapur catering itu lebih ke SOP ya, karena dapur catering kan untuk skala besar ya, gitu. Nah, terus dampaknya juga tidak hanya untuk tenaga kerjanya, tapi untuk orang-orang yang memakan makanan hasil dari cateringnya itu. Jadi mungkin kalau di dapur catering itu lebih ke SOP sih. Kalau misalkan untuk yang lainnya mungkin penggunaan APD mungkin seperti penggunaan sarung tangan karet, misalkan kalau misalkan cuci apa sih cuci alat-alatnya gitu ya. Dalam pada saat memotong bahan makanannya itu menggunakan eh, sarung tangan, penggunaan apron. Nah, itu sudah termasuk ke eh, pelaksanaan K3 gitu. Itu Mungkin Bu ada yang Ani. selanjutnya nih Teh Put. Izin bertanya Bu dari Bapak Muhammad Fajar Ramadan. Sertifikasi K3 itu berguna untuk menambah kesempatan keterima pekerjaan. Pertanyaannya, ketika kita sudah keterima pekerjaan tanpa sertifikasi K3, apakah harus mengambil sertifikasi K3 lagi dan apa manfaatnya? Terima kasih. Iya, jadi memang betul sertifikasi K3 itu berguna untuk menambah kesempatan keterima pekerjaan. Nah, balik lagi tergantung kalau misalnya kita udah bekerja di suatu tempat gitu ya. Yang pertama, apakah pekerjaan kita nyambung ke K3 gitu. Kalau misalkan nyambung ke K3 itu akan sangat berguna gitu si sertifikasi K3. Bisa misalkan untuk naik jenjang gitu. Nah, itu bisa. Nah, tapi kalau misalkan pekerjaannya misalkan di bidang administrasi biasanya tidak terlalu diperlukan untuk sertifikasi K3 ini gitu. Kalau misalkan di lapangan, iya biasanya diperlukan dan biasanya memang si perusahaannya meminta gitu orang tersebut, tenaga kerja tersebut mengambil sertifikasi K3. Nah, manfaatnya biasanya kalau untuk perseorangannya bisa menambah nilai jual dari orang tersebut ya. Jadi nih gue punya nih sertifikasi K3 gitu. Nah, biar teman-teman juga bisa punya nilai jualnya gitu untuk K3. Terus manfaatnya juga selain untuk diri sendiri, untuk perusahaannya gitu ya. Karena perusahaan itu kan biasanya dinilai apakah si perusahaan itu memiliki pegawai yang sudah tersertifikasi K3 atau belum gitu. Oke, ikut. Nah, ada lagi nih, bagaimana cara mengolah bahan B3 rumah sakit katanya, Bu? Nah, kalau untuk mengelola bahan B3 rumah sakit, biasanya itu ada, jadi nggak bisa langsung dibuang begitu aja ya. Nah, biasanya dikumpulkan dulu oleh rumah sakit. Nah, biasanya nanti ada, Penerimanya ya, Bu, ya, ada biasanya. penerimanya gitu. Jadi nggak bisa langsung dibuang gitu. Jadi harus dikumpulkan dulu memang biasanya. Itu sih yang rumah sakit biasanya Pak Rian ya. Jadi nggak Hmm? langsung biasanya. Jadi ada yang
mengelolanya sendiri, langsung kerjasama sama rumah sakit biasanya gitu. Nah, Ya, ini betul. ada pertanyaan lagi dari Bapak Aditya Japar Sidik. Izin bertanya, Bu, bagaimana penerapan K3 untuk pekerja lapangan di bidang finance yang sering bekerja di luar kantor selain keselamatan perjalanan, katanya. Bidang finance sering bekerja di luar kota, di luar kantor. Di luar kantornya tuh ngapain tuh? Gitu. Em, Mungkin lebih ke sales mungkin gitu ya, Pak Aditya. Apa gimana nih pekerja bidang iya finance-nya? nih, Rancu, rancu. penagihan Penagih nasabah. nasabah, Bu. Oh, iya, oke, Hmm. oke, oke. Oke, penagihan nasabah. Biasanya apa yang terjadi tuh? Ya, biasanya kan kita ketemu orang gitu ya, Teh Put. Hmm, Ketemu orang terus bertanya perihal pembayaran dan yang lain oke. sebagainya. Gitu nanti eh hmm, ya kontak sinyalnya itulah ya. Berbahaya tuh Pak leuwih jalak jeung tagihna. Bener sih ya. Jadi Betul, kalau betul. misalkan mungkin dalam penagihan nasabah, jadi harus disertakan juga nih surat tugas dari perusahaannya gitu ya, biar eh punya apa ya? Kita tuh punya suratnya gitu. Jadi kita tuh nggak asal nagih yang pertama. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, misalkan teman-teman dibacok gitu ya sama yang punya Yang hutangnya punya gitu ya. hutang. Iya, sama nasabahnya, ya teman-teman punya punya surat tugasnya gitu. Nih, ya saya bekerja ada suratnya, ada perintahnya gitu. Tuh. Itu Bapak Charlie nih. Bapak Mm-mm. Charlie. Bapak Aditya nih. Iya, jadi kalau bekerja di luar kantor, menagih nasabah, itu kita harus bawa suratnya ya, harus bawa surat kemana-mana gitu. Mungkin karena ini juga mungkin Bu Fitri boleh kita ke materi untuk postes mungkin ya. Oke, Untuk postesnya sendiri, teman-teman, saya akan share. Oh, ada lagi nih yang nanya. Bapak Hamzah Nur Farizi. Kah bahan berbahaya dan beracun itu mempunyai risiko baik keselamatan maupun kesehatan. Nah, apakah ada limbah B3 yang dimanfaatkan dan apa ada kebijakan terkait pemanfaatan B3? Oke, silahkan Teh Put. oke. eh Kalau B3 itu kan judulnya bahan berbahaya dan beracun ya. Sebetulnya tidak memiliki resiko baik sebetulnya untuk keselamatan dan kesehatan. Cuman kalau si limbah B3 itu diolah menggunakan sistem tertentu, nah itu bisa eh, mengurangi apa ya, mengurangi kandungan yang berbahayanya itu di limbah B3 gitu. Dan apa ada kebijakan terkait pemanfaatan B3? Ada, itu pasti ada untuk kebijakan terkait pemanfaatan B3 gitu. Cuman memang akan diperlukan alat-alat dalam pemanfaatan limbah B3. Contoh misalkan kayak limbah dari apa namanya? Limbah dari industri tekstil gitu ya. Nah, itu kan nggak boleh nih langsung dibuang. Nah, sebenarnya itu tidak dimanfaatkan sih, tapi lebih diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar eh, kandungan B3-nya itu udah mm, bisa udah bisa diterima oleh alam gitu. Izin bertanya, Bu, semisal ada kecelakaan, siapa yang paling bertanggung jawab, pekerja, pengawas, manajemen perusahaan? Mengapa? Izin bertanya, Bu, semisal ada kecelakaan, siapa yang paling bertanggung jawab? Pekerja, pengawas, manajemen perusahaan. Yang paling bertanggung jawab adalah pengawas. Karena pengawas itu yang bertugas untuk pekerja di eh, mengawasi pekerja gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan si pekerjanya juga
abai terhadap K3, ya pengawas juga nggak bisa apa-apa gitu. Jadi sebenarnya dalam K3 ini semuanya harus berkontribusi. Pekerja harus eh, pekerja harus menunaikan gitu apa yang ada di SOP menggunakan APD. Terus kayak misalkan eh, apa mengikuti segala sesuatunya yang sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu ya. Pengawas harus mengawasi atau menegur kalau misalkan pekerjanya tidak mengikuti SOP yang sudah berjalan. Nah, manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan-peraturan terkait K3 agar pekerja pengawas dan perusahaannya terhindar dari kecelakaan kerja gitu. Jadi K3 itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pekerja pengawas dan manajemen perusahaan ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Fajar Ramadan nih, Pekut. Izinkan bertanya, Bu, sertifikasi ketiga berguna untuk menambah kesempatan keterima pekerjaan. Pertanyaan, ketika kita sudah keterima pekerjaan tanpa sertifikasi K3, apakah harus mengambil sertifikasi K3 lagi dan apa manfaatnya? Terima kasih. Ini udah dijawab sih tadi. eh Jadi memang betul sertifikasi K3 itu berguna untuk menambah keterima kerja gitu. Terus ketika kita sudah keterima pekerjaan tanpa sertifikasi K3, apakah perlu mengambil sertifikasi K3? Tadi kalau misalkan pekerjaannya tidak berkaitan dengan K3, disesuaikan aja apakah eh, diperlukan gitu sih sertifikasi K3. Cuman kalau misalkan memang Hmm, bekerjanya di bidang K3 pasti akan diperlukan si sertifikasi K3 ini. Manfaatnya ya itu tadi untuk kenaikan untuk naik misalkan untuk naik jenjang, untuk diterima menjadi kartap atau untuk menambah nilai jual dari tenaga kerjanya itu sendiri dan untuk perusahaan itu yang memang kewajiban kalau misalnya pekerja K3 itu memiliki sertifikasi K3 itu. Oke, mungkin yang selanjutnya dari Ridho Mahbub ada lagi nih. Izin Bu bertanya, pihak perusahaan saya maintenance jalan tol. Sebelum sebelumnya belum memiliki K3 tapi disediakan oleh pemilik proyek yaitu asal jalan tol. Kemudian saya meminta menjadi K3 perusahaan saya. Program kerja dimulai dari membuat Kira DC, JSA atau bagaimana ya Bu? Mungkin Teh Putri bisa dibantu. Ya, izin personal maintenance yang nonton sama lima belum memiliki K3. Nah, biasanya kalau teman-teman udah belum punya K3 terus mengikuti pelatihan K3, itu nanti dijelaskan dan dikasih form-form eh, ini ya, form-form yang CSA dan lain sebagainya. Dan memang itu harus dibuat gitu untuk di sebuah perusahaan gitu ya. Di JSA ini, di RADC ini pasti diperlukan gitu. Jadi Pak Ridwan Mahbub ini harus mengikuti pelatihan K3 yang minimal, yang umum dulu. Nah, kalau misalkan ahli K3 umum itu akan dijelaskan juga nih cara membuat form-form ini gitu. Di hulu ke hilirnya sudah ada ya berarti. Iya, iya nah jadi materi hari ini itu adalah materi pertama kali di pelatihan ahli K3 umum. Nah, dari sini baru ada nanti cara membuat form-form itu. Oh, Mm-mm. baik. Mungkin yang terakhir, nih pertanyaan dari Ibu Rina nih. K3 di pekerjaan bagian listrik, jika terjadi kecelakaan pekerjaan pegawai, apakah tim leader yang bertanggung jawab? Ya iya dong. Mirip-mirip ini pertanyaannya Bu Rina ya. Dari yang sebelumnya juga ada yang bertanya perihal itu tuh, yang dari Pak Kaman. Izin bertanya Mm. kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Oke. Mungkin berikut sesi tanya jawabnya berakhir, Bapak dan Ibu. Izin saya share link dan QR code post test kegiatan K3 hari ini ya.
Nah, untuk waktu kegiatannya sendiri mungkin sekitaran 10 menit untuk Bapak dan Ibu bisa mengisi langsung dengan cara men-scan dan atau mengakses link di kolom chat ya yang akan saya share. Silahkan. Pak, mungkin boleh minta link yang diketikkan aja, Pak. Ada di kolom chat, Bapak silahkan dicek. Oh, oke, terima kasih. Sama-sama. Ih, cepet ya. Pada selesai. Yang lain gimana nih? Apakah sudah selesai mengisinya? Sudah. Padahal dikasihnya 10 menit ya. Cepet-cepet. Eh, mungkin ada yang belum mengisi. Mungkin untuk yang baru bergabung, selamat datang. Silakan untuk bisa mengisi eh, link post test terlebih dahulu ya. Oh, Bu Lilis sudah Pak. Oke. Baik. Untuk kegiatan berikutnya yaitu perihal tugas nih Bapak dan Ibu. Untuk tugasnya juga saya akan share linknya nih untuk teman-teman sekalian akan ada pengisi dulu untuk pelatihan vokasi nasional ya yang akan kita selenggarakan yang rencananya di tanggal 1 April ini. Izin Teh Putri
diminta waktunya sebentar untuk tugas dan yang lain sebagainya, mungkin nanti akan di-share via kolom chat ya. Iya, mangga, mangga Bang Hendrik. Siap, terima kasih. Oh iya, mengingatkan juga untuk Bapak dan Ibu, untuk link evaluasi, itu wajib Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti Zoom meeting ini untuk mengisi evaluasi. Karena di dalamnya itu ada daftar hadir juga. Kemudian untuk di materi, itu slide yang sudah di-share oleh Ibu Putri ya, mungkin untuk pembelajaran secara offline di rumah juga. Nah, untuk tugasnya sendiri mungkin nanti jadi berupa screenshot gitu ya, dan nanti tinggal di-submit aja gitu, karena isiannya hanya Google Form. Begitu untuk materinya. Nah, silahkan untuk Bapak Fajar Maulana mungkin untuk memperkenalkan perihal BPPB Bandung Barat dan pelatihan vokasi nasional yang akan diselenggarakan ini. Untuk waktu dan layar dipersilahkan Bapak Fajar. Oke, terima kasih Kang Hendrik. Ya, teman-teman, minta waktunya sebentar sambil mengerjakan. eh share screen ya. Oke, teman-teman. em, informasi sedikit bahwa di bulan Februari ini, di bulan Maret, ada pendaftaran yang sedang dibuka, yaitu pendaftaran pelatihan vokasi nasional, eh, di mana seluruh UPTP atau Satker atau instansi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BPVP, semuanya sedang membuka pelatihan khusus untuk SMA dan SMK lulusan 3 tahun terakhir. Ya mungkin bisa disebarkan informasi ini ke teman, saudara, tetangga, kolega, ataupun yang sedang ikut Zoom saat ini untuk bisa menyebarluaskan informasi ini karena akan ada banyak pelatihan menarik-menarik, mulai dari kejuruan pertanian, ternakan, mekanisasi, pariwisata, TIK, desain grafis, dan lain-lain dari seluruh BPVP yang ada di Indonesia. Dan pelatihannya juga gratis, tidak dibungut biaya. Dan jika memang dibutuhkan asrama karena jaraknya jauh, kami sediakan. Nah, untuk di BPV Bandung Barat sendiri, saat ini kami sedang membuka ada 24 program pelatihan, di mana ada 7 ya kejuruan yang akan dibuka: pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, teknologi agroindustri, kemudian mekanisme pertanian, dan ada tambahan satu lagi, project based learning. Kita buka yang pertama ada pertanian. Pertanian ada pembudidayaan tanaman sayuran atau agronomis untuk 32 orang slotnya atau 2 kelas. Kemudian ada pembibitan tanaman anggrek secara kultur jaringan. Ini ada 1 kelas. Kemudian pembudidaya sayuran hidroponik 2 kelas. Di mana pelaksanaannya sendiri kurang lebih 15 hari dan selesai nanti di tanggal 18 dan diakhiri dengan uji kompetensi atau sertifikasi BNSP. Khusus untuk kelas agronomi karena 2 kelas akan dimulai di bulan Mei. Di bulan Mei tanggal 4 sampai dengan tanggal 22 untuk kelas yang B-nya. Selanjutnya untuk peternakan ada 5, budidaya ayam pedaging 1 kelas 16 orang, pembuatan pakan unggas 16 orang, pembudidayaan domba, kemudian maggot BSF dan pembuatan pakan ruminansia.
Nah, khusus untuk pembuatan pakan ruminansia akan dilaksanakan di tanggal 4 sampai 22 Mei. Oke, selanjutnya ada perikanan, pembudidayaan ikan hias, breeding ikan koi satu kelas, kemudian lobster air tawar satu kelas, kemudian pembenihan ikan nila dua kelas. Khusus untuk ikan nila akan dibagi dua, tanggal 1 April dan tanggal 4 Mei untuk mulainya. Kemudian selanjutnya ada pariwisata, ada English for Frontliner, kemudian kepemanduan wisata atau tour guide, masing-masing satu kelas, dan satu lagi peracikan minuman kopi atau barista dua kelas. Nah, catatan untuk khusus untuk barista, satu kelas akan dimulai tanggal 1 April dan satu kelas lagi akan dimulai 4 Mei. Oke, selanjutnya teknologi pengolahan agroindustri, pengolahan air susu, satu kelas, penyangraian biji kopi atau roasting, satu kelas, pembuatan roti dan kue, ada dua kelas, 32 orang, pengolahan biofarmaka, satu kelas, pengolahan ikan, frozen food, 16 orang, satu kelas, kemudian pengolahan buah. Nah, untuk yang dibintangi, pengolahan air susu dan pengolahan buah akan dimulai tanggal 4 Mei sampai 22 Mei 2026, durasi pelatihan 15 hari. Dan selain itu dimulai tanggal 1 April. Selanjutnya project based learning. Khusus project based learning agak berbeda dengan pelatihan yang lainnya. Kalau pelatihan yang lainnya hanya dilakukan pelatihan dan diakhiri UJK, khusus project based learning dilaksanakan pelatihan sekaligus on the job training langsung di perusahaan atau industri yang berkaitan dengan materi pelatihan yang diikuti. Jadi kurang lebih pelaksanaan pelatihan 21 hari atau sekitar 200 jam dan ditambah 1 bulan untuk magang atau on the job training di perusahaan dengan total pelaksanaan hampir 2 bulan. Dan pelatihan dilaksanakan 1 April. Ada pemasaran melalui media sosial, kemudian automatic irrigation, kita membuat sistem otomasi untuk pengairan atau irigasi, kemudian hydroponic automation untuk otomatisasi sistem sensor untuk pencampuran budidayaan hidroponik. Terus satu kelas. Nah itu teman-teman. Kemudian mekanisasi pertanian satu lagi untuk pengolahan irigasi dengan smart farming system satu kelas dimulai di tanggal 27 April sampai 29 Mei. Ah, mungkin ini kelas-kelas yang dibuka. Kemudian syaratnya yang ini yang saya jelaskan yang pertama 17 tahun lulusan SMA, SMK, MA dan sederajat 2023, 2024, 2025. Kemudian statusnya pencari kerja atau pengusaha, memiliki akun siap kerja, memiliki motivasi dan tujuan yang kuat. Kemudian kelompok rentan dibuka, boleh mengikuti dengan tentunya menyesuaikan pelatihan apa yang akan diikuti dan disesuaikan dengan disabilitasnya. Kemudian terakhir khusus untuk pelatihan automatic irrigation maupun hydroponic automation mampu mengoperasikan komputer tingkat dasar. Karena di sana akan belajar juga terkait coding dan sistem IoT. Selanjutnya untuk fasilitas cukup banyak, gratis biaya pelatihan, tidak perlu bayar. Kemudian diajar oleh instruktur yang berkompeten dan berpengalaman, akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan kompetensi BNSP, modul dan materi yang menarik, ada seragam pelatihan dan ATK, kemudian dapat bantuan transport dan makan siang satu kali. Kemudian asuransi ketika peserta mengalami kecelakaan dan lain-lain akan ditanggung oleh asuransi. Kemudian pendampingan pasar pelatihan dan fasilitas asrama. Yang saya highlight di sini ada untuk terkait transport dan makan siang. Jadi peserta nanti akan dapat bantuan transport diakumulasi di akhir pelatihan dan makan siang satu kali untuk makan siangnya saja. Kemudian untuk fasilitas asrama, peserta yang lokasinya agak jauh dari sini boleh mengajukan fasilitas asrama dan menginap di dalam balai. Namun hanya mendapatkan fasilitas yang ini. Jadi terkait makan pagi dan makan malam ataupun hari Sabtu dan Minggu tidak mendapatkan makan. Selanjutnya ini untuk jadwalnya sendiri sudah dirubah ya. Jadi nanti akan saya share jadwal yang satu lagi. Oke, kita lanjut ke bagian jadwal. Karena ada perubahan jadwal, jadi untuk penutupan pendaftaran ditutup di tanggal 24 Maret.
Nah, peserta yang pertama harus melalui ini semua. Yang pertama harus buat akun siap kerja. Kemudian setelah berhasil membuat akun, mengerjakan asesmen penilaian diri. Kemudian mengikuti asesmen kecocokan kerja atau SPI. Kemudian memilih program pelatihan yang tadi baru bisa daftar. Jadi sebelum daftar pastikan mengerjakan dua asesmen ini. Nah, setelah berhasil baru mendaftar pelatihan yang diinginkan ke siap kerja, kemudian baru mengerjakan asesmen siap latih. Nah, asesmen siap latih ditutup tanggal 24 dan diumumkan pengumuman hasilnya di tanggal 25 Maret 2026. Setelah itu ada dilaksanakan seleksi wawancara tanggal 26 sampai 27. Kemudian nilainya diintegrasikan dengan nilai asesmen siap latih. Setelah diintegrasikan dan dihitung, akan diurutkan berdasarkan ranking. Di tanggal 29 diumumkan hasil akhir seleksi. Kemudian dilakukan daftar ulang dan verifikasi data tanggal 29 sampai 31 dan dibuka pelatihannya tanggal 1 April. Nah, itu yang harus dilalui teman-teman. Nah, ini untuk cara mendaftar nanti bisa dibaca kembali. Yang pasti nanti ini urutannya ya, membuat akun, dia siap kerja, melengkapi data dirinya, mengerjakan asesmen diri dulu, kemudian asesmen SPI. Setelah dua ini sudah baru bisa mendaftar. Jika belum mau mengerjakan asesmen diri, asesmen penilaian diri dan asesmen kecocokan kerja atau SPI belum bisa mendaftar. Jadi sebelum daftar pastikan kerjakan ini. Kemudian setelah berhasil mendaftar kerjakan asesmen siap latih. Ini wajib, tidak boleh dilewat. Kemudian setelah mengerjakan asesmen siap latih, teman-teman bisa menunggu hasilnya sesuai dengan pengumuman yang ada. Jika kesulitan, teman-teman bisa juga untuk mengakses pelatihan-pelatihan yang dibuka ke s.id BPVP Bandung Barat. Sudah kami pisahkan dari Skill Hub. Mungkin karena websitenya terlalu banyak yang akses, jadi eh, menghang atau mungkin terlalu berat dan lain-lain. Nah, teman-teman, itu untuk pelatihan vokasi nasional. Nanti bisa dibantu di-share ke teman-teman, kolega, tetangga, dan lain-lain. Eh, Kemudian untuk di BPPP ada short course juga yang akan dilaksanakan seri 4. Pelatihan akan dibuka. Ada penanaman X-Plan pada kultur jaringan tanggal 13 Maret. Pembuatan desain landscape, desain lahan dengan SketchUp tanggal 12 dan pembuatan budik damber budidaya ikan dalam ember dengan sistem RAS. Jadi menggunakan sistem di mana airnya itu tidak banyak menggunakan air buangan ya. Jadi menggunakan air yang ada. Nah, ini teman-teman bisa akses di sini. Kemudian akan dapat apa aja ya ini 4 jam sertifikat pelatihan. Kemudian bisa praktek langsung. Nah, ini sebagai uji coba pelatihan juga ya. Ya teman-teman bisa datang langsung ke sini. Nah, ini alurnya bisa dicek. Kemudian cara mendaftarnya pun sama ke siap kerja. Dan kemudian nanti kalau kesulitan teman-teman bisa akses langsung ke s.id BPVP Bandung Barat aja. Gitu. Oke. Selanjutnya next kemudian mungkin ada beberapa e-kelas. Untuk besok akan ada e-kelas terkait Rustic Bread. Nah, teman-teman masih bisa mendaftar di hari ini. Akan kita tutup nanti sore. Nah, teman-teman silakan jika ada yang mau belajar tentang roti Rustic Bread khususnya Vokasia Artisan atau Vokasia Garden, teman-teman bisa ikut kelasnya besok langsung dengan Mbak Ervin. Oke, mungkin itu sekalian informasi layanan dari BP Bandung Barat. Terima kasih Mas Hendrik. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Baik, sama-sama Bapak Fajar. Mungkin izin Bapak dan Ibu eh, selesai untuk acara kegiatan kita hari ini. Mungkin mohon untuk bisa dinyalakan dulu kameranya untuk kita bisa sesi foto bersama. Ayo, Bapak Ibu diaktifkan dulu ya untuk kameranya mungkin untuk administrasi foto kegiatan. Siap-siap dengan pose terbaiknya mungkin ya, Bapak Ibu. Saya akan mulai. Di sini ada dua slide mungkin ya. Nanti saya akan kedua slide-nya akan saya capture lagi. Baik,
Em, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, ditunggu sebentar untuk slide yang kedua. Ya. Untuk yang slide kedua bersiap. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung untuk kelas K3 di hari ini. Em, hanya mengingatkan saja, jangan lupa untuk mengisi si evaluasi, kemudian mengisi juga tugasnya ya, yang linknya sudah saya kirimkan di kolom komentar. Dan untuk waktu pengisiannya sendiri itu sampai dengan hari ini di jam 23.59. Oke, ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu, sekian dari saya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak.